Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya Bapak Heri Kusuma pada pembelajaran daring Matematika Wajib kelas 10 SMA. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ini sangat penting sekali karena digunakan dalam permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan trigonometri nantinya. Ya. Ada beberapa identitas. Yang pertama itu adalah identitas yang berkebalikan. Identitas yang berkebalikan ini kita udah tahu ya, dari awal pembelajaran sudah kita pelajari ini, yaitu sin. Kebalikan dari sin adalah kosekan. Maka sin sama dengan seperkosek. Dilanjutkan cos. Nah, cos kebalikannya adalah sekan, maka cos sama dengan sepersekan. Kemudian tan, kebalikan dari tan adalah kotangan ya. Tan sama dengan seperkotangan. Nah, saya rasa ini sudah pada paham semua. Kemudian yang B, identitas yang perbandingan. Nah, identitas perbandingan sebenarnya kalau kita untuk mencari tan ya, itu sama dengan sin per cos. Sin banding cos. Gitu, ya. Kalau kotangan maka kebalikan dari tangan. Kalau tangan sin per cos, maka kotangan sama dengan cos per sin. Nih, gampang ya untuk yang berkebalikan dan perbandingan. Nah, sekarang yang identitas dalam operasi jumlah nih, ya. Tenang. Kalem ya, pelan-pelan aja. Identitas dalam operasi jumlah kita gunakan segitiga siku-siku. Nah, misalkan di sini saya punya segitiga siku-siku nih. Ya, segitiga siku-siku di mana sisinya adalah A, kemudian B, sisi miringnya C. Gini ya. Saya pakai sudut acuan yaitu theta di sebelah sini. Nah, pada awal pembelajaran untuk mencari sin, cos, dan tangen ada rumusnya ya, yaitu demi, sami, dan desa gitu ya. Nah, ini kita gunakan nanti untuk menentukan identitas dalam operasi jumlah. Misalnya nih, sin ya. Sin theta berarti kan depan dibagi dengan miring ya. Depan theta adalah A, miringnya C, berarti A per C. Kemudian cos theta yaitu sami, samping bagi miring, sampingnya B, miringnya C, berarti B per C. Kemudian ada tan theta sama dengan desa, depan dibagi samping, depannya A, sampingnya B, yaitu A per B. Gampang kan? Ini udah gampang, ini udah pernah soalnya. Kemudian dilanjutkan lagi, sin theta, kebalikan sin itu adalah cosec. Cosec theta sama dengan apa berarti? C per A ya. Nah, kalau cos theta kebalikannya apa? Sekan. Sekan theta sama dengan balikannya B per C, yaitu C per B. Gitu. Tan theta yaitu cot tangan theta, kebalikannya berarti B per A. Nah, udah. Ini nanti digunakan untuk menentukan identitas dalam operasi jumlah. Ya, kalian masih ingat gak ketika SMP dalam segitiga siku-siku itu berlaku teorema apa? Teorema Pitagoras ya. Ya, teorema Pitagoras. Maka dari segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Masih ingat kan? Masih dong. Kan ini digunakan terus ya. Nanti untuk kedepannya pasti digunakan ini. Itu. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nih saya tulis sampai 3 kali aja. Ya. Biar nanti memudahkan. Kok sampai 3 kali, Pak? Enggak kurang kerjaan? Enggak, nanti berguna kok ya. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Saya tulis 3 kali nih. Oke. Terus caranya menentukan identitas trigonometri bagaimana? Nah, dengan cara membagi, kita pilih nih, kita bagi semuanya dengan yang pertama kita bagi dengan C kuadrat ya. Jadi nanti A kuadrat bagi C kuadrat, B kuadrat bagi C kuadrat, dan C kuadrat bagi C kuadrat. Gitu, dibagi satu persatu dengan C kuadrat. Nah, sekarang A kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Kalau ada A kuadrat dibagi dengan C kuadrat, itu kan penulisannya sama aja A per C dikuadratin. Ya enggak? Bener enggak? Ya dong, bener ya. A per C dikuadratin. Jadi dari sini nih, A kuadrat bagi C kuadrat. Ya udah, saya tulis dulu lah biar kalian paham. A kuadrat bagi C kuadrat ditambah dengan B kuadrat dibagi C kuadrat ya. Sama dengan C kuadrat bagi C kuadrat.
Nah, A kuadrat per C kuadrat kan dapat ditulis seperti ini. Berarti dapat tulis A per C dikuadratin. Begitu pula dengan B kuadrat per C kuadrat. Dapat ditulis B per C dikuadrat ini. Kalau C kuadrat per C kuadrat kan sama dengan 1. Udah gini aja. Nah, sekarang kita lanjutin nih. A per C itu apa? A per C itu adalah sin theta, ya kan? Sin theta kan? Berarti sin theta dikuadratin nih. Nah, kalau ada sin theta gini ya dikuadratin, dalam penulisan trigonometri itu jangan sin theta dikuadratin gini, tapi berubah menjadi sin kuadrat theta nih, kuadratnya di tengah-tengah ya. Penulisan trigonometri seperti itu, diingat-ingat. Jadi kalau ada A per C dikuadratin sehingga sin theta dikuadratin, lalu jadinya adalah sin kuadrat theta ditambah dengan B per C. B per C itu apa? Yaitu cos theta kan? Kalau dikuadratin jadinya cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, udah nih ketemu satu identitas trigonometri dalam operasi penjumlahan. Ya, gampang kan? Ya gampang. Kalau misalnya lupa rumusnya apa identitasnya, ingat aja Pitagoras, nanti udah ketemu nih. Gitu ya. Nah, sekarang kalau udah dibagi C kuadrat, kita coba lagi nih bagi dengan apa ya enaknya ya? Bagi dengan A kuadrat aja ya. Oke, bagi dengan A kuadrat. A kuadrat bagi A kuadrat sama dengan berapa? 1 ditambah dengan B kuadrat dibagi dengan A kuadrat, itu kan sama aja penulisannya B per A dikuadratin, sama dengan C kuadrat dibagi dengan A kuadrat, dapat ditulis C per A dikuadratin gini. Nah, kita langsung masukin aja nih, kita ganti 1 plus B per A itu apa? B per A ternyata kotangan theta, kalau dikuadratin jadinya kot kuadrat theta sama dengan C per A. C per A apa? C per A yaitu kosekan ya, kosekan theta, sehingga kalau dikuadratin jadinya cos sekan kuadrat theta. Tuh ketemu lagi 1, ya kan? Gampang nih, gampang ya. Kalau serius sungguhan gampang gitu ya. Kemudian yang ketiga, A kuadrat plus B kuadrat C kuadrat dibagi dengan apa? Yang belum kan B kuadrat. Kita coba bagi dengan B kuadrat. Bagi dengan B kuadrat. Ini ya. A kuadrat bagi B kuadrat nih jadinya kan A per B dikuadratin. Tambah dengan B kuadrat dibagi B kuadrat kan 1. Sama dengan C kuadrat bagi B kuadrat, dapat ditulis C per B dikuadratin. Gini kan? Nah, sekarang A per B itu apa? A per B itu tan theta dikuadratin nih, jadinya berarti tan kuadrat theta ditambah dengan 1 sama dengan C per B. C per B itu apa? Sekan theta. Kalau dikuadratin jadinya sekan kuadrat theta. Nah, udah nih. Udah ada 3 identitas trigonometri dalam operasi jumlah. Nah, kalau misalnya kalian lupa, aduh identitasnya apa ya kira-kira? Tinggal ingat aja rumus Pitagoras, udah selesai. Rumus Pitagoras bagi aja dengan C kuadrat, bagi dengan A kuadrat, bagi dengan B kuadrat. Udah ketemu nanti identitas trigonometrinya. Nah, identitas trigonometri ini dalam operasi jumlah maupun berkebalikan dan perbandingan ini semuanya penting. Ya, semuanya nanti digunakan dalam soal-soal yang berhubungan dengan trigonometri. Gitu ya. Oke. Nah, diingat-ingat biar gampang nih ke depannya.